Sekarang moderatornya Pak Lingga, silakan oleh Pak Lingga dipandu untuk jalannya materi pada pertemuan sore hari ini. Oh, bukannya ini dulu Pak? Ya udah Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, yang saya hormati teman-teman. Untuk hari ini kita pembelajaran di modul pendalaman materi pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa belajar dengan baik dan mohon bimbingannya kepada Pak dosen. Maka buat dikembalikan lagi ke Pak Ketua. Ini waktunya 1 jam kurang lah ya, karena jam 6 nanti maghrib. Iya, Pak. Boleh singkat, setiap ini ada berapa, 23 ya? Pak, Semuanya ada 35, Prof. 35. 35, Prof. 29. 31. Sementara ini telah lulus S1 ya? Iya. Ya, Lulus betul. S1. Dari berbagai perguruan tinggi yang di Indonesia ya? Iya. Betul, Prof. Iya, betul, Prof. Contohnya Lingga lulusan dari Majalengka Pak. Uni apa? Unma. Unma Pak. Unma. Arif Sukirmanto Iki Budi Utama Malang, Pak. dari Iki Budi Utama Malang. Fakultas Ilmu Kedokteran Malang. Sartono, Pak Sartono Dari UNY, Pak. Yogja. Pak Habib Sahrullah Saya dari STKIP Rosalia Lampung, Pak. dari Lampung. Muhammad Aziz Jaki Maulana Saya dari Ikora FIK UNY Jogja, Pak. UNY. Pak Arif Sukmawan Saya dari IKIP Mataram NTB, Pak. NTB. Jadi ini seluruh Indonesia ya. Saya melihat wah sudah lama nih menjadi guru ya. Ada yang di sekolah menengah atas, sekolah menengah pertama, dan juga ada di sekolah dasar ya. Siap. Iya, betul. Ada beragam ya. Iya, betul, SMA, Prof. Pak. Ya, Pak. Pak Arif Sukmawan sudah berapa tahun mengabdi sebagai guru? Saya masuk dari 2000. Oke. Izin saya share ya paparannya. Siap, Prof. Siap, Pak. Siap. Oke. Wah. Pak Resandi, apa ininya? Resandi ya, Yahoo. Yep. Lanjut Pak Resandi. Nah, kita sekilas ya mencermati tentang teori pertumbuhan dan perkembangan peserta didik. Lanjut. Nah, ini teori Harlock ya, sudah tidak asing lagi di mata kita bahwa dalam perkembangan ada 2 proses yang bertentangan ya. Bertentangan dalam arti kata seperti terbalik ya. Jadi ketika anak-anak terus berkembang ke masa remaja, kemudian dewasa, kemudian mendatar, kemudian pelan-pelan menurun ya. Pelan-pelan menurun usia dewasa lewat sedikit terus menurun ya. Rata-rata kita sekarang sudah di angka 60-65an lah gitu, tapi orang Jepang sudah 70-80 gitu ya. Ya, berbeda. Nah, ini bergantung pada kebiasaan kita mengkonsumsi makanan pada umum dan gaya hidup. Ya, jadi pertumbuhan lebih kita kenal sebagai evolusi, di mana masa anak-anak sampai menuju dewasa, dan setelah itu ada involusi, kemunduran ya. Setelah dewasa terus menurun fungsi-fungsi tubuh, organ-organ tubuh seperti penglihatan, pendengaran,
ya fungsi jantung juga menurun gitu sampai akhirnya ada batas usia kita ya, sangat bergantung pada kita sendiri dan memang ada hal takdir gitu ya situ. Nah ini secara teori dari teori menurut Harlock. Lanjut. Nah ini seringkali pertumbuhan perkembangan itu menjadi padanan kata yang saling isi mengisi. Walaupun sesungguhnya dari dua istilah itu ada hal yang sangat prinsip berbeda ya. Pertumbuhan lebih pada kuantitatif, fisik, sedangkan perkembangan itu kualitatif. Ya, fungsi-fungsinya. Ya, organ itu berkembang terus sehingga bisa menunjang terhadap pertumbuhan. Fisik tumbuh, membesar, meninggi, gitu, melebar. Tapi saya yakin di antara peserta semua yang PPG di sini tidak mau pertumbuhan fisik yang melebar ya. Busuk melebar, jadi busuk paling meninggi ke atas gitu, tetap ramping, terjaga gitu ya. Tapi fungsinya cekatan gitu ya, seperti itu. Baik, lanjut Pak Resandi, kita punya waktu. Nah ini secara teoritis dijelaskan bahwa pertumbuhan lebih merujuk pada perubahan khususnya efek fisik ya. Tadi udah jelaskan. Pertumbuhan merujuk pada perubahan dalam ukuran yang menghasilkan pertumbuhan sel atau peningkatan hubungan antar sel gitu ya. Nah, lebih pada kuantitatif. Pertumbuhan merujuk pada perubahan kuantitatif, pertumbuhan tidak berlangsung seumur hidup. Jadi tidak mungkin terus tumbuh ketika udah masanya biasanya rata-rata 19, 21 ya. Perubahan tinggi badan atau itu ada batasnya. Tapi mungkin kalau berat badan mah bisa jadi ya, gitu ya. Tergantung pada asupan, apakah tinggi karbohidrat, tinggi protein gitu ya. Ada juga yang tiba-tiba di usia 30-an loh. Dulu berat badannya 70, sekarang seperti 90 bisa jadi yang seperti itu. Tapi itu sangat bergantung pada asupan gizi. Kemudian pertumbuhan mungkin membawa atau tidak membawa perkembangan ya. Nah, sekarang perkembangan berkaitan dengan organisme ya sebagai keseluruhan, perkembangan merujuk pada kematangan struktur dan fungsi, perkembangan merujuk pada perubahan kuantitatif, kadang-kadang kualitatif, kadang-kadang juga ada kuantitatifnya. Perkembangan merupakan proses yang berkelanjutan, perkembangan mungkin terjadi tanpa pertumbuhan. Bisa jadi ya, badannya tetap gitu tapi fisiknya menjadi jauh lebih cekatan, kemampuan memanage suatu permasalahan menjadi jauh lebih terampil gitu ya, berbeda dengan pertumbuhan. Lanjut. Pertumbuhan peserta didik. Nah, ini kita coba lebih menekuk atau pada masalah yang sering kita hadapi ya, anak didik atau peserta didik. Maka lanjut Pak Arisandi. Nah, pertumbuhan adalah perubahan secara fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat, gitu ya. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. Kemudian perubahan yang semakin sempurna pada sistem jaringan saraf dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Lanjut, nah dengan demikian pertumbuhan dapat diartikan sebagai proses perubahan dan pematangan fisik. Jadi lebih pada fisiknya ya, bukan fungsinya. Maka lanjut Pak Resandi. Nah ini secara teoritis dikembangkan di sini perubahan tinggi badan, perbandingan ukuran tubuh, tulang-tulang menjadi lebih besar, lebih panjang gitu ya. Kemudian gigi juga menjadi lengkap gitu tumbuh, kemudian berat badan juga terus dari sejak anak-anak. Saya sekarang lagi sedang menikmati bagaimana usia cucu di 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan kelihatan gitu ya pertumbuhan tungkainya, badannya, tapi fungsinya sekarang sudah siap-siap sudah bisa berguling, bahwa berguling itu 2 kali, nah itu fungsinya ya. Perkembangannya sudah bisa berguling 2 kali dan sekarang siap-siap udah kepalanya sudah ngangkat siap-siap belajar duduk, itu fungsinya ya. Nah, postur tubuh, lemak. Nah, kaitannya dengan hal itu tentu dengan kita memahami pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, kita bisa memberikan sebuah program yang sesuai
ya dengan kebutuhan mereka yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka, khususnya terkait pemberian atau pembelajaran melalui aktivitas jasmani atau physical activity atau mata pelajaran pendidikan jasmani, termasuk juga olahraga di dalamnya. Lanjut, pertumbuhan fisik pada perempuan. Nah, seringkali ini pertumbuhan perkembangan atau pertumbuhan fisik laki-laki sama perempuan itu ada bedanya gitu ya. Pada umumnya tinggi badan laki-laki itu jauh lebih lebih tinggi rata-rata gitu ya, sehingga untuk bola voli saja ukuran net laki-laki berapa ya, 2, berapa sudah lupa lagi saya ya, 2,43 kalau nggak salah, kalau perempuan lebih rendah lagi ya dari itu. Jadi ada konsekuensi dari, nah di antaranya pertumbuhan tulang-tulang, badan menjadi tinggi, anggota-anggota badan menjadi panjang gitu ya. Kemudian pertumbuhan payudara mungkin yang berbeda dengan laki-laki, kemudian pembesaran di finggu, karena perempuan itu punya secara lahiriah gitu, saya lahiriah memang orang yang pinggulnya sedikit melebar itu memberikan peluang kepada seorang perempuan lebih mudah melahirkan, proses melahirkan. Jadi berbeda ya dengan laki-laki, nanti kita lihat. Tumbuh bulu yang halus, berwarna gelap, mungkin di daerah-daerah yang sensitif. Kemudian 5, mencapai pertumbuhan ketinggian badan yang maksimum setiap tahunnya, gitu ya. Kemudian 6, bulu kemudian menjadi keriting, kemudian kok menstruasi atau head, ya ada yang berbeda dengan laki-laki nanti. Kemudian lanjut, nah sedangkan di pertumbuhan fisik pada laki-laki, pertumbuhan tulang-tulang biasa ya, kemudian 2, testis mulai gitu kan berbeda dengan perempuan. 3, tumbuh bulu yang halus lurus ya itu di daerah-daerah sensitif. 4, kemudian awal perubahan suara. Nah, nampak di laki-laki sama perempuan itu ada berbeda di hal suara ya, setelah diidentifikasi oleh ahli pertumbuhan perkembangan manusia. Kemudian ejakulasi. Nah, kalau ini head, ini sudah mulai hanya di usia berapa, mungkin secara lebih dalam ada yang lebih awal, ada yang telat, tapi rata-rata mungkin 9, 11, 13 itu sudah di 13 itu sudah nampak gitu ya. Ada yang lebih cepat, ada yang lambat. Itu sangat bergantung pada rangsangan kepada kehidupan sehari-hari anak. Kemudian yang 7, silakan. Pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, sama dengan perempuan, tapi laki-laki biasanya lambat di masa-masa anak gitu ya. Suka perempuan juga yang lebih cepat, tapi tiba-tiba perempuan stagnan, laki-laki naik lagi gitu kan. Ini tumbuh rambut halus di wajah, kumis, nah ini yang berbeda pada umumnya dengan perempuan. Nah, tumbuh bulu ketiak yang mungkin berbeda juga dengan perempuan. Lanjut, akhir perubahan suara gitu kan, nanti nampak jelas suara perempuan dengan laki-laki itu sangat berbeda. Lanjut, nah ini rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap gitu kan. Biasanya ini juga ada hubungannya dengan faktor hereditas ya. Ada juga yang memang di wajah, di dagu atau di kumis itu tidak selebat pada umumnya gitu, tapi pada berbeda dengan perempuan itu kenapa sih tiba-tiba ya, memang ya harus lebih dalam lagi dikupas. Perempuan itu yang jarang atau bahkan hampir sulit ditemukan perempuan yang berkumis tebal gitu ya, tidak ada gitu ya. Lanjut, tumbuh. Nah, ini anak ya, anak laki-laki membutuhkan perhatian lebih banyak ya. Anak perempuan lebih mandiri. Nah, ini kalau di anak-anak perempuan memang saya sekarang banyak menemukan orang perempuan jauh lebih mandiri gitu ya. Perkembangan fisik lebih lambat di anak-anak ya. Secara fisik lebih matang perempuan. Saraf antara belahan otak kanan dan kiri dari anak laki-laki terhubung lebih lama dan berkembang lebih lambat. Saraf antara belahan otak kanan dan kiri dari anak perempuan berhubung lebih awal dan berkembang lebih kuat. Nah, ini secara alamiah gitu ya, sudah banyak ahli menemukan sampai pada kesimpulan seperti ini.
Perkembangan otak anak laki-laki juga lebih lambat di daerah yang bernama frontal lobes, otak depan, sehingga anak laki-laki lebih liar dari anak perempuan. Nah, ini memang pengendalian dalam konsep pemberian pembelajaran melalui aktivitas fisik itu antara laki-laki sama perempuan itu cenderung kalau perempuan itu enak diajak ngobrol itu udah langsung, laki-laki juga agak lebih lingas gitu ya, udah lebih bahasa Indonesianya lingas itu ya. Lebih liar sih tidak gitu ya, tapi perlu perhatian lah, seorang guru perlu perhatian betul kepada anak laki-laki, tapi kalau mengguyubkan perempuan itu jauh lebih mudah gitu ya. Lebih menyukai permainan dinamis memang, tapi perempuan lebih menyukai permainan yang tenang, sejuk gitu ya, gitu. Nah itulah ciri perbedaannya, lebih agresif, lebih tenang, kurang peka terhadap rasa sakit, lebih peka terhadap rasa. Jadi memang antara perempuan sama laki-laki itu pemberian stimulus terkait dengan aktivitas jasmani itu tentu harus berbeda. Ya harus berbeda karena memang karakternya dari sejak awal berbeda. Tapi tidak sering ada juga ditemukan laki-laki perempuan yang sering menghadapi tantangan gitu ya, sering. Nah, ada juga yang seperti itu. Jadi sekali-kali kalau memang menemukan yang seperti itu, kita juga boleh memberikan tantangan kepada anak perempuan gitu ya. Nah, tapi pada umumnya lebih tenang dibandingkan dengan lelaki. Lanjut. Nah, perubahan fisik pada remaja, ini saya bacakan aja. Perubahan fisik selama masa remaja dapat dibedakan dalam 2 kategori, yaitu perubahan yang bersifat internal, ya, perubahan yang bersifat eksternal. Internal ini perubahan ini merupakan perubahan yang terjadi dalam organ dalam tubuh, terjadi dalam organ ya, tubuh, kemudian sistem pencernaan, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, endokrin, jaring tubuh. Nah, ini juga ada hubungannya dengan ketika anak-anak mendapat suplai aktivitas jasmani, ini juga akan lebih seiring dengan pertumbuhan perkembangannya. Jadi tidak bisa aktivitas jasmani itu terbiasakan ketika anak-anak itu sudah remaja. Jadi sejak dari awal juga perlu digiring, diajak anak untuk senang aktif gitu. Nah, aktif itu tentu saja harus sesuai dengan kebiasaan mereka karena perubahan internal terjadi itu juga secara alami, tapi jauh lebih bagus perubahan internal itu ada faktor eksternalnya. Lanjut Pak, ya. Eksternalnya, perubahan eksternal, berat badan, proporsi tubuh, organ seks, misalnya ciri-ciri seks sekunder. Nah, ini bagus juga kalau ada mungkin rangsangan dari luar yang sifatnya tidak hanya yang merangsang kognitif, afektif, tapi juga terkait dengan psikomotor. Ini juga akan mempengaruhi pada perubahan fisik dan kematangan organ-organ tubuh. Lanjut. Nah, sekarang perkembangan, tadi pertumbuhan, sekarang perkembangan. Perkembangan persadik secara umum konsep ini oleh Werner ya, bahwa perkembangan berjalan dengan prinsip ortogenetis, perkembangan berlangsung dari keadaan global dan kurang terdiferensiasi sampai keadaan di mana diferensiasi, artikulasi, dan integrasi meningkat secara bertahap. Jadi perkembangan anak itu memang disesuaikan sangat bergantung pada lingkungan di mana dia berinteraksi terkait dengan apa yang dilakukan hari per hari, ya. Ini suatu pengalaman menarik. Saya punya di serumah sekarang sama cucu pertama gitu ya. Kemudian rumahnya 2 tingkat, anaknya usia kurang lebih menjelang 4 tahun. Dia tinggal di atas. Tiap hari setelah pagi itu senang bertemu dengan saya gitu karena tidurnya kadang-kadang dengan saya, kadang-kadang dengan maminya. Engki, turunlah ke bawah, ketemu dulu, ngobrol, sarapan, gitu. Mau ke mami, naik lagi ke atas, gitu ya. Setelah di atas, udah selesai dengan mami, bosan, turun lagi, engki lagi. Itu 1 hari bisa sampai 5-7 kali naik tangga, gitu kan. Nah, ini lingkungan yang membentuk, saya pegang itu pahanya, kenceng sekali, gitu ya. Kenceng sekali. Ini adalah bagaimana lingkungan yang merangsang untuk perkembangan si anak. Ya, nah, ini sebetulnya tidak melalui pendidikan, jadi lingkungan bisa kita tercipta demikian rupa sehingga bisa memberikan kontribusi positif. Tapi tentu saja
dengan teori tadi yang kemunduran tadi sudah tidak cocok kalau usia 60 atau 70 tinggal di atas di lantai 2 tiap hari harus berjalan seperti itu gitu ya. Nah, jadi ketika kita mundur, tapi ketika menanjak itu faktor yang sangat mendukung lingkungan itu terhadap perkembangan anak, pertumbuhan dan perkembangan anak ya. Lanjut Pak Desandi. Prinsip-prinsip perkembangan nih ya dimulai sejak dalam rahim, tentu saja ini sangat bergantung pada ibunya ya. Kalau ibunya pendiam, banyak tidur, mungkin juga bisa berdampak kurang bagus gitu ya. Tapi dinamis walaupun juga terjaga, tidak jangan sampai dinamis tidak terkendali, tapi terkendali. Bahkan dianjurkan di usia-usia menjelang melahirkan itu harus belajar berjalan dalam arti aktivitas jasmani ya. Jadi proses di dalam rahim hingga jatimu manusia tidak pernah dalam keadaan statis, selalu dinamis, menyesuaikan dengan kebutuhannya. Tetapi yang lebih bagus adalah program didesain demikian rupa, termasuk bagaimana peserta didik itu agar pertumbuhan dan perkembangan fisik termasuk dia baik gitu, ke arah yang baik, harus ada rangsangan aktivitas fisik yang terbimbing, terarahkan. Apalagi di luar itu misalnya ada muatan-muatan yang lebih bersifat sosial, yang lebih bersifat psikologis, ya menanamkan karakter gitu. Aktivitas jasmani apalagi terkait dengan olahraga itu penting sekali. Lanjut, proses perkembangan seorang anak ada beberapa ciri perubahan yang mencolok. Ya barangkali ini hanya sekedar mengulas saja ya. Ya tadi sudah diungkapkan proporsi, sudah tidak perlu lagi lah ya, ini jelas gitu ya. Hanya yang perlu saya titik beratkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan peserta didik itu sangat bergantung pada lingkungan yang membentuk dia, termasuk lingkungan yang diciptakan. Ya, saya tidak tahu bahwa di kelas ini apakah ada yang pengalamannya seperti saya misalnya ya, ketika duduk di SD. Saya itu berangkat jam 6 sampai jam 6 kurang seperempat lah, sampai jam 6 sampai jam 7 kurang seperempat, 1 jam perjalanan tiap pagi. Gitu ya. Dan saya nikmati betul itu. Ketika SD kelas 4, kelas 5, kemudian di SMP itu ya akhirnya saya punya profil fisik yang relatif bisa berlari dengan cepat, bisa bermain bola, bisa bermain voli, kemudian sekarang main tenis dan sekarang main golf. Jadi tidak sulit gitu. Nah ini yang disebut basic motor ability. Nah lingkungan yang membentuk, tujuan untuk datang ke sekolah harus ditempuh dengan aktivitas fisik seperti itu. Bukan berarti harus diciptakan begitu gitu ya. Nah itu aja kebetulan lingkungan yang membentuk. Yang sekarang itu justru bagaimana jangan sampai anak ketika dalam masa pertumbuhan perkembangan itu tidak memperoleh rangsangan aktivitas fisik, tidak hanya di persekolahan yang terbatas berapa? Satu jam pelajarannya berapa menit? 50, 40 menit? 50 menit. Satu minggu berapa jam pelajaran? 24 biasanya. 24 jam. 24 jam. 24. Ya, 24 jam. 24, Pak. 24. Kan. Mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan 1 minggu berapa menit? 1 kali seminggu kan? Yang ideal memang 3 kali pertemuan. Tetapi di Inggris itu dikembangkan menjadi di sekolah itu ada out of school hour activity. Ada aktivitas jasmani di luar jam pelajaran sekolah yang dipilih oleh anak. Ya, pendidikan jasmaninya untuk mewariskan bagi anak bagaimana agar anak itu memiliki pengalaman yang dalam sehingga dia bisa aktif lifestyle seumur hidup ya sepanjang. Sedangkan out of school hour activity atau aktivitas partisipasi di luar jam pelajaran sekolah itu untuk membentuk partisipasi sepanjang hayat, tidak boleh diam gitu. Ada baru ekstrakurikuler, baru klubling gitu kan. Jadi ada 4 domain dalam pendidikan jasmani dan olahraga sekolah di Inggris gitu. Di kita kan baru 2 yang horizontal, ekstra paling juga intra, ekstra kurikuler ya. Nah, saya
menikmati karena dulu itu luas lapangan di sekolah itu begitu besar. Sekarang di sekolah-sekolah itu relatif sudah mengecil ya. Pak Sartono di sekolah-sekolah bagaimana fasilitas olahraga ketawa ya. Ya Pak. Kebetulan saya orang kampung ya, itu menikmati betul ketika waktu istirahat itu wah, gitu. Sehingga diperoleh pengalaman fisik seperti itu, jadi relatif mau belajar keterampilan fisik yang sifatnya olahraga tidak terlalu sulit. Lanjut Pak Arisandi. Prinsip perkembangan menurut Hadlock, ya sikap kritis sebagai dasar-dasar permulaan, peran kematangan dan belajar. Ini perkembangannya ya, mengikuti pola tertentu yang dapat diramalkan. Semua individu berbeda, tentu ini yang ya tidak bisa disamakan, tetapi untuk kelompok-kelompok tertentu programnya bisa sama dalam arti kata dengan pembatasan usia ya. Ya, ini tinggal mengulang saja Pak Resandi, lanjut saja. Ya, ini bisa di modulnya bisa di ini. Saya ingin transfer pengalaman berharga terkait dengan implikasi dari teori pertumbuhan dan perkembangan ini. Jadi, Ibu Bapak ketika memberikan muatan aktivitas jasmani kegiatan olahraga betul-betul harus disesuaikan dengan tingkat kematangan anak, termasuk juga dalam memilih metode atau model belajar. Contoh, kalau ditujukan misalnya sasarannya perkembangan keterampilan, misalnya ngajarin bulu tangkis gitu ya. Kemudian anak yang cekatan dengan anak yang kurang cekatan tentu harus berbeda dalam memberikan pola latihannya gitu kan. Kalau tujuannya untuk meningkatkan penguasaan keterampilan bermain bulu tangkis gitu. Nah, misalnya apakah cocok misalnya yang cekatan dikasih perlahan-perlahan gitu ya, atau cocok misalnya yang dinamis yang yang kurang cekatan kemudian diberi yang dinamis, kan berbeda gitu ya. Jadi siapa yang perlu perlahan-perlahan, siapa yang perlu dengan pemberian latihan yang tingkat tinggi, karena kalau orang yang cekatan diberi pelan-pelan itu kan jenuh. Tapi kalau orang yang kurang cekatan diberi yang tingkat tinggi latihannya, dia akan frustasi gitu. Nah ini dengan memahami perkembangan fisik, baik itu dilihat dari kelompok usianya maupun jenis kelaminnya, kita menjadi termasuk juga karakteristik bawaan anak itu yang harus menjadi indikator. Teori perkembangan yang dikemukakan ahli psikologi perkembangan yaitu environmentalisme, naturalisme, barangkali ini tinggal dipelajari lebih seksama terkait dengan bukunya, yang jelas bahwa pendidikan jasmani atau olahraga itu menjadi bagian integral dari proses untuk menanamkan atau mencapai tujuan pendidikan gitu ya. Bagaimana anak itu melalui aktivitas jasmani berkembang berbagai aspek yang terkait dengan potensi dirinya, baik secara fisik, mental, sosial, emosional, kognitif, afektif, lengkap lah gitu ya. Nah, pendidikan jasmani olahraga itu menjadi arena. Bahkan saya menemukan satu artikel sekarang yang sangat bagus ya, yaitu kata kunci intentionally structure. Apa itu intentional structure? Kalau Bapak ingin menanamkan disiplin, disiplin itu harus tersimulasikan dalam kegiatan belajar mengajar. Jangan hanya disampaikan melalui oral saja. Anda tidak datang tepat waktu, tidak disiplin, Anda harus disiplin. Tidak hanya begitu gitu ya. Atau misalnya kecakapan hidup, misalnya kebersamaan atau teamwork. Nah, teamwork itu pertama harus dipelajari, yang harus diinformasikan, kedua harus tersimulasikan, dan yang ketiga harus didiskusikan. Gimana tadi kerjasama Anda dalam main basket, ketika kumpul ke sini, kemudian diambil sama sini, ditangkap, kemudian sampai terjadi shooting masuk ke ring basket gitu. Gimana perasaan Anda? Wah, saya senang sekali bisa mengopor dengan baik. Aduh, kemudian yang memasukkan, aduh saya senang sekali dapat operan yang tepat sehingga saya mudah untuk melakukan syuting. Nah itu harus ditanamkan. Jadi harus dibahas secara sesama dengan anak sehingga itu akan menjadi melekat. Jadi ini
Saya baca artikelnya di Kanada tahun 2016 ya, intentionally. Jadi harus disengaja. Jadi kalau Bapak mau memanfaatkan pendidikan jasmani untuk membentuk karakter, si karakter itu harus disampaikan, disimulasikan, dan didiskusikan ya di dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani. Dan ini hal baru yang sangat penting. Sebetulnya bisa ditayangkan sama Bapak artikelnya Pak Resandi, tapi saya mengalami kesulitan dengan Google Meet ini. Saya baru bisa link Zoom link gitu, Lim Zoom ya. Enggak, lanjut Resandi, waktunya tinggal ya 10 menitan lagi lah ya. Nah, tahap-tahap perkembangan manusia ya, ini ada yang berteori membagi usia dari 0 sampai 2 tahun, 2 tahun sampai 12 tahun, karakteristiknya bisa kita pelajari di sini. Kemudian ada yang masa kanak-kanak 12-15 tahun, masa dewasa 15. Nah, itu berdasarkan satu teori ini. Ada yang dewasa itu 15. Ya, ada yang juga pemudanya mana Pak? Di sini nggak ada kan pemudanya. Bahkan pemuda di negara tertentu ada pemuda sampai usia 50 tahun. Gitu. Seperti di Jepang itu ya usia harapan hidupnya sudah 77. Ya, 77, kita baru 65, beda 10 tahunan lah. Itu ya. Terus sekarang berkembang. Nah, oke, ini karakteristik individu tadi sekilas juga sudah dibahas, maka ya setiap peserta didik tadi dikatakan bahwa berbeda-beda. Secara fisik sangat bergantung pada, selain faktor heredity adalah interaksi sehari-hari dengan lingkungannya. Jadi sebetulnya sangat bersyukur ketika Anda berada di kawasan di mana leluasa, ada lapangan, anak bisa main gitu ya. Nah, hanya bagus kalau itu terarahkan, tersalurkan. Bagus kalau olahraga sejak anak-anak itu terbimbing gitu, karena bukan hanya dimensi keterampilan atau fisik yang dapat diperoleh, tapi ada dimensi yang lain. Mangga lanjut. Karakteristik fisik, ya ini nanti bisa secara lebih dalam karena ini sifatnya lebih mengulang gitu ya. Lanjut Pak Resandi. Ini intelijensinya, Anda juga sehari-hari bisa melihat kecerdasan verbal, linguistik gitu ya, anak-anak seiring dengan perkembangan usianya. Nah, sebetulnya ada sekarang sebuah riset yang sedang dicoba di progres, bagaimana aktivitas jasmani yang dilakukan oleh anak-anak merangsang keterampilan berpikir dari sisi secara matematik gitu. Kalau dalam bahasa sederhana mah ya, ayo Anda yang di kanan silakan berlari ke kiri, yang dari kiri nanti setelah yang kanan berlari baru lari ke kanan misalnya ya. Yang di kiri 7 orang, yang di kanan 8 orang. Ya, kemudian Anda bisa bertanya, 7 di sini, 8 di sini jumlahnya jadi berapa? Wah, anak serentak 15. Sebetulnya itu merupakan sebuah proses bagaimana pendekatan matematika yang sederhana. Tapi sebetulnya ada sebuah program yang merangsang untuk lebih jauh lagi. Apalagi terkait dengan taktik strategi, ya udah masuk ke dalam wilayah olahraga, di situ Anda akan memikirkan bagaimana karakteristik orang lain kalau menendang bola ke gawang, jadi saya harus menjaganya seperti apa. Jadi luar biasa sebetulnya. Ya, olahraga atau aktivitas jasmani dan olahraga itu merangsang keterampilan berpikir kritis gitu, merangsang kebersamaan. Semuanya itu sangat bergantung dari desain kita kalau mau hasilnya lebih optimal. Ya. Nah, jadi bisa merangsang berbagai hal yang terkait dengan potensi diri anak. Nah, maka itu sekarang ada yang kenal dengan istilah yang dikembangkan oleh PBB, Sport for Development and Peace katanya. Olahraga untuk pengembangan. Maka prinsip dasar penyelenggaraannya itu adalah development through sport, pengembangan anak melalui olahraga. Nah, ini menjadi sebuah landasan pijakan bahwa olahraga itu memberikan makna, dalam hal ini olahraga itu aktivitas fisik. Jangan bicara e-sport ya. Ya, Ibu Pita, jangan bicara e-sport ya.
Pak Yul Masri, e-sport itu ya duduk, bermain-main di komputer, e-sport memang itu permainan gitu, sama dengan main bridge gitu ya. Tapi kita sebagai ahli olahraga mah tidak menganjurkan e-sport dikembangkan di lingkungan anak-anak. Kenapa tidak? Karena itu jauh dari kebiasaan anak untuk diajak aktivitas fisik gitu ya. Ya, kecerdasan tubuh, kinestetik, bodily. Jadi aktivitas jasmani bisa merangsang ini. Mengapa ini menjadi satu mata pelajaran yang harus diketahui oleh para calon guru? Karena pendidikan jasmani olahraga dapat menjadi arena untuk mengembangkan semua potensi diri anak. Semuanya sangat bergantung pada kepiawaian seorang gurunya. Ya, lanjut. Ya, sosial. Ya, kecerdasan alam, ya biasanya orang yang banyak terlibat aktivitas fisik enak sekali kalau diajak ngobrol itu, enak bekerja sama gitu. Maka Butler itu mengatakan ketika anak terjun dalam dunia olahraga, dia akan memperoleh sesuatu yang menjadi bekal untuk hidup di kemudian hari, gitu ya. Nah, tentu saja olahraganya yang terbimbing. Kalau tidak terbimbing, seenaknya bisa jadi sumber perkelahian ya. Ya, nah, itu jadi harus betul-betul terkoordinasi dengan baik. Lanjut, Bapak ingin membahas teori-teori tentang belajar mengajar. Ya, ini ya, karakteristik perkembangan motorik. Oke, nah ini yang menjadi kita ada yang istilahnya teori lifespan, ya ada teori lifespan motor development ya, movement development. Kalau nggak saya Galahu ya. Ya, ini fase dibagi-bagi, ada yang di awal 12-21, 12-15, 15-18, itu bergantung pada teorinya. Tapi yang jelas di usia-usia ini karakteristik kalau semuanya anak itu sama ya perjalanannya ya, interaksi tanpa ada muatan keterlibatan dalam olahraga, semuanya itu bisa dibedakan, dikelompokkan gitu ya. Maka ini bisa menjadi kelas-kelas dalam pembelajaran. Lanjut Pak Ires. Ya, karakteristik oke, sosialnya bisa dibedakan ya tiap anak. Lanjut. Nah, ini teori behaviorisme ya, bahwa ini teori yang lebih mengarah pada rangsang stimulus respon ya. Jadi anak kalau diberi stimulus itu langsung merespon. Ini teorinya dari percobaan pada tikus. Ketika diberi tempat tertentu ada makanan, udah langsung bergerak menuju ke sana gitu ya. Teori stimulus respon connection, stimulus respon bond ya, dari Thorndike, dari Ivan Pavlov, kemudian dari Skinner, conditioning. Ya ini kita kalau mau merangsang anak bergerak itu kita yang mendesain dengan acuannya teori behaviorisme. Ada teori Bandura ya, teori social learning menurut Albert Bandura. Lanjut. Ada dari kognitivis, ya koneksionisme, ya ini ketika saya masih dosen muda di usia 30-an dulu masih mengajar ini, ya sekarang sudah tidak konsentrasi di sini, akan tetapi saya masih teringat ya teori Thorndike, Ivan Pavlov, kemudian ada selanjutnya ada teori law of effect. Jadi itu akan memberi makna apabila memberikan pengaruh gitu. Yang tadinya tidak bisa melompat menjadi bisa melompat tambah gitu. Sehingga dia itu akan terus senang berlatih gitu. Ini law of effect. Law of readiness ya, artinya bahwa kesiapan mengacu pada asumsi bahwa kepuasan ya, jadi kepuasan. Jadi ada penghargaan, ada kepuasan. Kalau sesuatu latihan dalam olahraga itu memberikan kepuasan, anak cenderung ingin minta lagi gitu ya. Lanjut. Law of exercise, jadi hukum keterlatihan. Makin terlatih, berulang-ulang gitu, itu akan menampakkan keberhasilannya, peningkatannya akan menjadi nampak. Hukum-hukum ya. Lanjut. Ivan Pavlov, conditioning, bahwa law of response conditioning, jadi pembiasaan harus terkondisikan dengan baik. Ya. Dan itu akan memberi efek yang luar biasa. Ini ada surah adzan, 5 menit lagi ya.
Law of Respondent Extinction, kemudian lanjut yang kognitivis Pak Skinner, ya, law of operant conditioning, bisa nanti dipelajari lebih dalam lagi di modul, barangkali sudah lengkap, ya, di situ apa yang dimaksud, tapi yang jelas bahwa teori-teori ini, aliran behaviorisme adalah lebih pada stimulus respon, ya. Jadi sesuatu yang disajikan dengan baik akan memberikan rangsangan kepada anak untuk terus melakukannya. Ketika terus melakukannya, dampaknya itu akan pada peningkatan, ya. Jadi ini behaviorisme itu yang nampak lah. Lanjut Pak Resandi, Bandura sosial, ya, pendekatan sosial respon ya, stimulus respon. Jadi teori Bandura itu lebih pada perubahan perilaku apabila learning pendekatannya sosial, ya. Jadi bersama-sama, berbarengan, kemudian tidak semata-mata refleks otomatis, tetapi juga karena lingkungan yang terciptakan melibatkan beberapa nilai-nilai sosial. Lanjut. Ini dari Piaget. Ada sensorimotor, preoperasional, konkret operasional, dan formal operasional. Ini kognitif. Jadi sesuatu yang dilakukan itu harus dipahami dulu lah. Itu akan jauh lebih bermakna gitu secara kognitif. Harus melakukan apa, jangan langsung melakukan. Cermati secara baik, dipahami kepada anak, kemudian baru melakukan. Lanjut, Pak. Ini yang terakhir. Jadi ini sebetulnya tinggal dipelajari saja, dicermati. Tapi pada prinsipnya kalau mau mengembangkan kognitif melalui aktivitas jasmani, lihat masa-masa atau tahap-tahap perkembangan kognitif, disesuaikan proses pembelajarannya. Mungkin lebih sulit mengajarkan anak di TK gitu ya, ketika dibandingkan dengan anak kelas SMA gitu ya. Maka usia dini itu jauh lebih bersiko dan memerlukan perhatian yang sungguh-sungguh. Terakhir, cukup ya barangkali. Ini teori pemrosesan informasi. Ini saya mempraktekannya dalam golap. Ya, kalau Anda pernah nonton golap, ketika orang mau memukul itu, dia kemudian mengilustrasikan dulu bagaimana memukul. Kemudian itu dibayang-bayangkan, kepikiran saya harus melakukan pukulan seperti apa. Nah, baru konsepnya sudah ada, ya, kemudian simpan bola, kemudian pukul gitu. Jadi pukul itu sebelumnya itu sudah dipikirkan, ya, dari mulai bagaimana kita berpikir dari otak ke sumsum tulang belakang ke otot, kemudian menjadi sebuah gerakan. Walaupun itu bagi orang yang sudah terlatih, tapi ada masa itu dulu. Nah, ini dari teori pengolahan informasi. Barangkali ini yang terakhir ya, Pak Resandi. Di samping saya sudah azan ini. Mungkin diskusinya di kesempatan yang akan datang. Ya, Pak Resandi. Iya, Pak. Iya, Prof. Udah maghrib ini dari Bapak cukup sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Yang jelas bahwa saya bangga Bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi bagian dari program PPG di Universitas Pendidikan Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti sampai tuntas. Semoga semuanya berhasil sebagaimana yang diciptakan. Amin. Amin. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Prof. Amin. Nah, Ya, Prof. Ketemu, Prof. Namanya suami Prof. Baik, Bapak Ibu semua,
Silakan Pak Lingga selaku moderator, Pak. Saya serahkan ke Pak Lingga. Terima kasih Pak Prof. Dr. Haji Aemung yang sudah menyajikan materi perkembangan peserta didik dan personalitas guru pendidikan jasmani. Barangkali ada yang mau ditanyakan, mangga. Yang kita buka satu sesinya 3 apa gimana Pak? Sebetulnya saya ingin diskusi. Apakah boleh rest dulu sekitar 5-10 menit karena maghrib ini? Oh iya Pak. Maghrib dulu Pak. Maghrib. Sekarang Saya lihat di video YouTube di anak-anak kecil di Cina tuh yang dipersiapkan untuk menjadi atlet olimpiade atau apa di masa depan itu, apakah itu tidak akan menghambat aktivitas tumbuh kembang anak nantinya, Pak? Prof. Ini, jadi kita harus membedakan ya bahwa aktivitas yang mendapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak itu latihan fisik sesuai dengan kebutuhan dia dalam rangka mengisi dia agar di ke depan itu jangan diorientasikan ya, jangan sekali-kali diorientasikan dia untuk jadi atlet masa depan. Tidak begitu gitu ya. Kecuali memang sejak awal sudah terdeteksi bahwa anak ini memiliki kelebihan lain sehingga dapat didialogkan dengan orang tuanya. Ini bisa dikhususkan latihan-latihan tertentu yang bisa mendorong dia berbeda dengan yang lainnya. Tetapi tetap tidak boleh pemberian latihannya overload seperti latihan-latihan untuk atlet ya. Disesuaikan aja dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Yang jelas yang harus Bapak pikirkan ya Pak Muhammad Aziz pikirkan itu bagaimana proses lingkungan aktivitas jasmani itu memberikan peluang kepada anak berkembang ya, tidak hanya pembelajaran melalui pembelajaran kognitif gitu yang terdesain, tetapi fisik pun juga terdesain lingkungan, tidak hanya di dalam sekolah, tapi mungkin di negara maju mah di dalam sekolah itu sudah terdesain gitu ya, karena datang ke sekolah harus berkendaraan, harus itu, tidak ada lagi lingkungan yang bisa merangsang dia untuk mengembangkan mengembangkan kompetensi fisiknya. Dalam arti kata pendidikan mulai aktivitas jasmani adalah di sekolah. Maka di Inggris itu tadi ya, jadi ada melalui pendidikan jasmani, ada out of school hour activity gitu ya. Jadi anak itu aktif di sekolah gitu. Ya, aktif di sekolah melayani. Nah, guru pendidikan jasmani dan olahraga mendampingi gitu ya. Demikian Pak Ahmad. Terima kasih Pak Prof. Ya. Amung. Izin Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya Prof, perkenalkan saya Medi, Prof dari Aceh. Aceh. Aceh Besar. Ini Prof, saya ingin menanyakan sedikit tentang relatif fisik orang kita Indonesia ini mempunyai pertumbuhan dan perkembangan itu agak lebih kecil ketimbang kita melihat orang Eropa gitu Pak, gitu Prof. Cuman di sini yang ingin saya bertanya ini, apa yang membuat perkembangan fisik orang Indonesia ini apa yang lainnya, sehingga apakah ini pengaruh dari gen atau asumsi gizi atau memang kegiatan sehari-hari dia agak bekerja lebih berat mungkin sehingga berpengaruh kepada fisiknya untuk berkembang atau tumbuh. Karena kalau kita lihat dari aspek kita ini daerah yang iklim tropis, kita lihat Brazil juga seperti itu, tetapi mereka pertumbuhan mereka juga seperti orang Eropa lainnya. Mungkin itu dulu Prof yang bisa saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang sulit dihindari adalah faktor genetik ya. Satu, itu sulit dihindari pada umumnya genetik. Tapi sekarang ini
faktor genetik itu memang sulit dihindari, bisa diupayakan. Ya, diupayakan dengan asupan gizi yang dapat merangsang kepada anak itu tumbuh menjadi besar. Dan ada aktivitas jasmani. Kalau Anda tahu teori ortopedi, anak-anak India ya, ketika di usia anak itu misalnya ketika merangkak si kakinya itu ditarik gitu. Biar dia merangkak ke depan, kaki ditarik. Jadi dipanjangkan gitu. Paham maksudnya? Saya punya pengalaman anak-anak saya ketika sudah kuat tungkainya seperti orang India, diangkat aja tungkainya ke atas. Badannya ke bawah gitu ya. Ya itu upaya menarik gitu ya. Nah, itu upaya fisik sebetulnya. Ya, upaya fisik. Bisa dipahami. Bisa Pak, bisa Prof. Ini proses sedikit lagi Prof. Ya. Saya pernah membandingkan ini daerah kota sama daerah desa, di mana kalau kehidupan di kota itu mayoritas orangnya sudah mengerti cara mengelola asupan gizi terhadap tubuh, baik itu dari dalam rahim sampai dengan masa pertumbuhan maksimalnya. Nah, ketika di desa itu mungkin agak sedikit kurang mengerti tentang asupan gizi, dan di sini kita lihat bahwa banyak anak-anak di kota itu pertumbuhannya itu jauh lebih cepat ketimbang anak-anak di desa. Dan faktor lingkungan yang saya lihat juga seperti itu. Anak-anak di kota mungkin mereka tidak pernah mengalami beban fisik yang terlalu berat sehingga anak-anak itu tumbuhnya jauh lebih ketimbang di desa. Yang di desa mungkin aktivitas fisiknya agak berat walaupun tidak disadarinya gitu Pak. Ya, memang sulit dihindari kalau misalnya di kampung anak-anak masih kecil, masih itu sudah belajar memanggul gitu ya bawaan. Kalau itu kan sebaliknya dengan yang tadi aktivitas fisik yang menekan tidak memanjang gitu ya. Jadi sebetulnya upaya memanjangkan itu juga bisa merangsang pertumbuhan fisik. Terkait dengan asupan gizi sulit dihindari, tapi sebetulnya kewajiban government untuk menginformasikan kepada seluruh masyarakat asupan gizi seperti apa yang memberikan makna bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik seseorang. Gitu ya. Nah, itu harus menjadi pengetahuan secara meluas. Akan tetapi yang sulit apabila terbatas di perdesaannya gitu ya. Ya, nah ini kewajiban untuk memutus rantai jenjang kemiskinan gitu kan. Nah, itu sulit dihindari, tapi ini kewajiban negara sebetulnya. Standar minimal asupan gizi itu harus terpenuhi gitu ya. Bagaimana tapi ini tidak mudah gitu ya, tidak mudah. Nah, di samping itu harus ada upaya dari faktor keluarga itu sendiri. Yang saya rasakan secara lepas dari itu, secara ini aja secara khusus gitu ya. Jadi genetik itu bisa dirangsang dengan tadi saya 2 hal. Di samping asupan gizi, membiasakan diri memanjangkan. Ya, kalau mau tinggi badan, memanjangkan. Ya, memanjangkan itu dengan tadi menarik, atau kalau sudah cukup umur, anak itu pernah misalnya di kolam renang gitu ya, di bawahnya air gitu ya, kemudian diangkat kakinya ke atas gitu, anak meronta-ronta gitu kan, itu sebetulnya upaya memanjangkan. Itu berat badannya kan ke bawah, kakinya dipanjangkan sebetulnya itu. Itu ada dalam teori ortopedi. Teori ortopedi itu saya pernah melihat dan saya pernah membaca dan saya pernah mempraktekkan itu. Gitu, pernah mempraktekkan. Alhamdulillah ada hasilnya. Terima kasih, Prof. Ya. Pak, bertanya Pak? Ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Yul Masri Pak, dari Bengkulu, Kabupaten Lebong. Ya. Ngajar di SMP Pak. Ya. Yang saya tanyakan mengenai permasalahan di Pak Medi tadi kemarin itu lah kami bahas juga sebelumnya Pak, yaitu perkembangan yang dibentuk oleh alam. Nah, perkembangan dibentuk oleh alam yang jelas-jelas yang saya ketahui, kalau dia tinggal di desa itu mandi saja, pergi berenang dulu dibandingkan dengan orang kota. Orang kota mandinya shower misalnya itu Kak, mandi di shower, mandi di WC yang bagus. Sementara orang desa mandinya terjun-terjun dulu. Berikut orang desa ini ke kebunnya di puncak Bukit Hijau sana, tiap hari dia pergi ke kebun misalnya kan. Itu membentuk fisik dia sehingga dia fisiknya bagus.
setelah kami bicarakan dengan Pak Medi kemarin, itu kalau kemampuan fisik yaitu kesegaran tingkat jasmaninya berbeda. Kesegaran jasmaninya berbeda. Ya, jauh lebih bagus kesegaran jasmani orang desa. Tapi kalau dibina itu tidak berkembang yang di kota. Kenapa? Ya, kalau saya tidak menerima, Pak. Kenapa saya tidak menerima? Ya buktinya buktinya Bapak juga. Bapak jadi profesor sekarang kan? Bagus, tingkat inteligensinya tinggi. Kalau sementara kata Pak Medi, kami rapat tadi ya Pak Medi ya, itu tidak berkembang karena tingkat inteligensinya rendah. Contohnya, apabila di dalam pertandingan kabupaten, provinsi, dia dapat juara terus. Tapi kalaulah antar nasional atau antar SEA Games misalnya atau PON, itu kalau di daerah itu mungkin aba-abanya bendera atau siap ya, atau aba-aba yang dibunyi peluit atau itu. Jadi kalau di internasional itu kan lah pakai pistol. Kalau dihidupkan pistol, kalau dalam atletik, kalau sepersekian detik aja kita terlambat, berarti sudah jauh kita ketinggalan. Jadi orang desa ini terkejut. Karena tingkat inteligensinya agak rendah katanya. Tapi saya tidak percaya, Pak. Kalau menurut Bapak bagaimana? Ya, sebetulnya kebiasaan seperti tadi digambarkan, tuntutan hidup ya harus seperti itu. Gitu. Kalau di kota tidak melakukan itu sebetulnya berbahaya, walaupun bukan melakukan yang sama seperti itu. Ya, maka orang kota itu aktivitas fisiknya harus terkelola. Di mana? Di perkumpulan, kemudian jalan kaki, atau pokoknya olahraga gitu. Jadi sudah ada arah gitu. Kalau Anda misalnya tadi menggambarkan ya terintegrasi karena sudah tuntutan hidup di situ. Ya. Saya juga membayangkan masa silam saya termasuk orang yang beruntung. Ketika di sekolah saya di jam 6:04 sudah harus pergi, datang ke sekolah 1 jam. Ternyata basic motor ability saya terbentuk. Saya senang olahraga, senang bermain kecil, mau menekuni olahraga sampai pernah menjadi pemain bola voli Jawa Barat misalnya, walaupun tidak lama. Alhamdulillah karena basic motor ability bagus. Nah, terkait perkembangan intelek, kelanjutannya tidak bisa kalau terus-terusan di desa begitu aja ada cara belajarnya otomatis akan ketinggalan. Gitu ya. Nah, harus juga ada kesempatan bagaimana orang kota mengembangkan diri dari sisi pembelajaran di luar yang aktivitas jasmani gitu ya. Nah, harus itu. Kalau tidak itu ya otomatis akan tertinggal gitu. Sebetulnya kita dianugerahi konsep organ-organ tubuh yang sebetulnya tidak jauh berbeda, sama gitu ya. Nah, yang sangat berpengaruh itu apabila lingkungan yang membentuk kita. Maka diantaranya yang formal itu pendidikan ya di SD, walaupun mungkin bagaimana orang kota melakukan pendidikan dengan di SD harusnya tidak boleh tidak sama ya, sama hanya mungkin lingkungan aja yang berbeda sehingga mempersepsi berbeda. Nah, tidak sedikit juga banyak orang desa yang ke kota bisa survive gitu, asal kesempatannya diberikan yang sama. Tapi kalau tidak diberikan yang sama terus saja di kampung begitu ya ketinggalan dong. Bapak juga kalau tidak pernah kuliah mungkin tidak pernah mengenyam pendidikan di tinggi gitu kan ya tertinggal gitu. Nah, kebetulan bidang olahraga yang sejak kecilnya itu terintegrasi aktivitas jasmani dalam kehidupan untuk menuntut ilmu di sekolah. Begitulah kira-kira Pak Yul. Berarti Pak, kalau tidak dibentuk berarti tingkat kesegarannya berbeda. Ya, jadi kalau di New Zealand itu ada istilah olahraga informal sama olahraga formal. Ya, olahraga informal itu hampir dekat
dengan yang seperti tadi mandi aja jalan ke sini gitu ya. Tapi dia bukan tujuan olahraga itu makan. Iya, Nah, tapi olahraga informal itu dia paham saya harus berolahraga, saya harus beraktivitas jasmani ya tanpa berpikir kepada orang lain. Pokoknya saya harus, kalau saya tidak berolahraga risiko buat saya gitu ya. Atau informal. Tapi kalau olahraga formal adalah olahraga yang terkoordinir masuk dalam lembaga tertentu. Nah, kalau orang terbiasa dalam olahraga informal kan mudah kalau masuk ke formal. Nah, di formal itu ada manfaat lain, bertemu dengan orang, berbicara dengan orang, ada manfaat lain. Kalau olahraga informal sendiri dia lakukan, ya. Kemudian dia melakukan aktivitas fisik terkait dengan karena dia harus menyesuaikan dengan tuntutan dia. Saya harus mandi harus tempat di sana, ya keadaannya di sana, ya harus pergi gitu kan. Nah, Anda juga bisa membedakan. Nah, yang paling bagus adalah aktivitas jasmani yang sesuai dengan pertumbuhan perkembangannya, terkoordinasi dengan baik, terbimbing dengan baik, ada dalam satu wadah perkumpulan atau apa, terformalkan. Kenapa? Karena pasti ada manfaat lain. Ya, ada manfaat lain. Nah, itu yang memang harus diciptakan. Termasuk anak-anak di dalam lingkungan sekolah. Sehingga kalau anak-anak mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas jasmani secara terbimbing dalam kegiatan olahraga, dia punya bekal untuk sisa hidup ke depannya. Gitu ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin Prof saya tanggulangi. Izin bertanya, Prof. Prof, Izin bertanya, mumpung ada Prof di sini, biar masalah ini kelar, saya juga bingung juga tuh diri saya sendiri, Prof. Gini, Prof, timbul permasalahan ini gini, saya seorang pelatih atletik dituntut untuk memilih ada 2 orang anak nih, Prof. Bisa kita buat perbandingan. Yang satu si anak desa ini larinya memang dia kencang, karena dia sudah terbentuk dari bawaan dari lingkungan dia di desa. Dan yang satu lagi anak kota ini hampir mengimbangi yang anak desa. Nah, anak kota dia ini. Si anak kota ini dia mempunyai postur lebih tinggi, tungkainya lebih tinggi daripada yang di desa tadi. Nah, cuman kekurangan si anak di kota ini dia masih kurang mungkin terbina ataupun pembiasaan aktivitas olahraganya. Nah, ketika saya disuruh pilih, ketika kita tes lari memang anak desa itu yang dia tercepat, tetapi ketika disuruh pilih saya masih memilih anak kota. Kenapa? Anak kota ini secara anatomi tubuh dia lebih memungkinkan untuk jauh lebih cepat sih dari anak desa itu tadi. Cuman karena keterbiasaan dia saja yang belum. Dan dari segi EQ itu penyerapan ketika kita beri materi-materi latihan itu pun si anak kota itu mungkin dia mempunyai sudah terbiasa dengan asupan gizi dari kecil yang cukup, sehingga EQ dia juga lebih cepat menyerap apa yang kita berikan ketimbang si anak desa itu tadi. Kadang-kadang yang kita berikan pun ketika dia memang cepat lari, begitu kita masukkan ke dalam program latihan, dia duluan yang akan menyerah untuk mengikuti program latihan. Nah, itu yang sering rancu. Mungkin yang Pak Yul Masri tadi mengatakan, di sini ada kejelian sebenarnya Pak Yul, kejelian seorang pelatih itu dalam menilai calon atletnya ke depan. Nah, itu kejelian itu kita tidak boleh melihat hanya sekasat mata yang terlintas sekarang bahwa anak ini cepat lari. Padahal ada anak lain ketika itu ketika dua-duanya kita dilatih yang sama, kita latih yang di tempat yang sama dua-duanya, saya yakin anak ini pasti akan kalah anak desa ini. Kenapa? Yang pertama anatomi dia sudah kalah, yang kedua EQ dia juga sudah tertinggal, maka dia akan tertinggal. Terima kasih. Pak Medi, jadi Pak Medi itu berpikir prospektif. Ya, kepentingan ke depan, tetapi juga menghargai apa yang ada aktual sekarang. Ya, orang desa hargai ya sesulit apapun. Nah, dihargai itu memang sekarang, tapi ini dipelihara karena prospektif demi kepentingan ke depan, apalagi paham anatomi tubuhnya, kemudian dalam dialog, dalam proses latihan. Ini kan bagus, prospektif. Jadi dua-duanya diakomodir menjadi suatu hal yang penting. Nanti ini kan banyak atlet seperti dulu zaman Bapak ada Wilmence Sonbai dari NTT, pelari jarak jauh.
Kenapa? Karena kebiasaan pergi ke sekolahnya berlari. Iya kan? Akhirnya terbentuk kebiasaan itu. Kemudian ikut SEA Games jarak 1.500, 3.000. Menang kan di situ. Nah, dia nggak capek, nggak lelah karena sudah terbiasa. Itu yang tadi disebut law of exercise. Hukum keterlatihan. Ya keterlatihannya tidak menerima dari pembina. Dia karena kebutuhan dia aja gitu. CO2 makanya terbentuk, Pak ya. Iya, itu Mardi Lestari dulu kan pelari cepat. Itu tidak sedikit. Itu sebetulnya law of exercise. Latihannya tidak terbimbing. Kebiasaan tinggal mengarahkan saja gitu. Kalau ada hambatan, aduh diarahkan ini susah. Ya apa boleh buat, berarti nanti itu akan pada batas tertentu dia pencapaian prestasinya. Sedangkan tadi yang dipikirkan jangan orang kotanya, tapi lihat postur tubuhnya, kemudian diajak berkomunikasi. Karena dia berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan, menyerap itu seperti apa, mendengarkan itu seperti apa. Karena pengalamannya aja sebetulnya, ya berbeda pengalaman. Mangga silahkan Ibu Sitri. Ini mau bertanya, Prof. Perkenalkan, nama saya Siti Sayati, Prof. Ya. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Woi, ya. Ada berita dari Kalimantan Selatan itu si monyetnya cina pada lari ke rumah penduduk itu, betul? Karena pohon-pohonnya banyak. Oke, silakan Ibu Sitri. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengaplikasikan perkembangan motorik dan konsep belajar pendidikan jasmani pada anak usia SD? Kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan konsep belajar pendidikan jasmani pada anak dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung perkembangan motoriknya, Prof. Terima kasih. Tidak sederhana ini jawabannya ya. Jadi perkembangan motorik itu setiap anak ada biasanya dalam teori Galahu ya. Perkembangan motorik itu harusnya usia segini harus sudah sampai di sini gitu kan. Usia segini harusnya sudah ada sampai di sini. Dilihat sama ibu pertama terkait dengan perkembangan motorik anak adalah menjadi salah satu pendekatan dalam memberikan belajar anak gitu ya. Memilih kira-kira model apa. Nah, yang bagus adalah tidak boleh ada anak di usianya perkembangan motoriknya tertinggal. Ya, jadi harus ada upaya juga bagaimana tangan pembelajaran itu memberikan kesempatan anak perkembangan motoriknya menjadi aktual sesuai dengan usianya. Bahkan dia memiliki kesempatan untuk berkembang lebih, ya, walaupun tidak dipaksakan gitu ya. Nah, jadi tetapi juga harus disesuaikan dengan keinginan anak ya, tidak boleh juga dipaksakan seperti militer misalnya gitu ya. Anak nanti akan menjadi bosan dan akan menjadi tidak menarik gitu. Jadi musuh pelajaran ini melelahkan. Harus didesain demikian rupa agar anak itu senang gitu ya. Jadi melalui permainan, melalui di antara mereka persaingan gitu. Jadi memang kreativitas guru menjadi suatu hal yang penting. Dan di samping itu harus juga mempertimbangkan bagaimana anak yang sudah perkembangan motoriknya bagus bisa saling mengisi gitu ya. Bisa saling mengisi menjadi yang sudah bagus menjadi model, yang belum bagus menjadi tertantang. Tapi jangan menjadi yang belum bagus itu menjadi inferior. Harus dihindari gitu anak-anak SD. Tapi ya dirangkul secara lebih istilahnya lebih dekat dengan anak supaya apa yang disajikan oleh ibu itu betul-betul menarik gitu. Nah, kalau di Afrika ya, di Afrika anak-anak kecil nih, anak-anak kecil dengan teori ketika MDGs ya, Millennium Development Goal di Afrika. Di Afrika itu ada satu kawasan ya Ibu Sitri, ada satu kawasan di mana perilaku masyarakat itu hampir setengah penduduknya habis karena perilaku seks bebas, AIDS gitu ya, AIDS ya, karena pengaruh seks bebas akhirnya berdampak pada AIDS ya, penyakit AIDS. Jadi sebagian besar penduduknya mati di usia 40-an gitu kan. Jadi banyak yang meninggal di usia 40-an. Akhirnya apa?
dikembangkanlah konsep sepak bola kick aid. Nah, ini juga bukan tidak mungkin anak-anak suruh aja main bola. Apa kira-kira kick perkelahian atau kick apa yang kira-kira menjadi wabah di masyarakat itu. Bisa juga ditanamkan ketika di SD gitu ya, perilaku yang cenderung bermasalah di kalangan anak itu sudah bisa ditanamkan. Jadi itu mungkin menjadi sumber penarik bagi anak, bolanya digambar pakai aid ya gitu kan. Jadi kick aid, jadi bola aid itu ditendang-tendang. Akhirnya alhamdulillah penurunan seks bebas itu menjadi sangat signifikan gitu ya. Nah, terkait dengan anak tadi ya memang kreativitas seorang guru harus lebih tinggi lah kalau untuk anak. Kata Bapak tadi dikatakan bahwa yang di TK jauh lebih sulit dibandingkan dengan yang di SMA ya. Bagaimana? Tapi juga kita memberikan bahan latihannya harus sesuai dengan kepentingan anak ya, disesuai dengan kepentingan anak. Yang jelas bahwa kewajiban seorang guru tidak boleh anak perkembangan motoriknya tidak sesuai dengan perkembangan usianya ya, dengan pertambahan usianya itu harus. Nah, jika ada terlambat harus ada ada itu teori-teorinya, latihan melompat lah. Nah, itu kalau di SD TK sering, kalau di TK kita kalau di Jepang ada di SD. Misalnya ada Kikai Undo ya. Kikai Undo itu adalah sebuah peralatan dari besi yang bisa anak menggantung, anak memanjat. Pernah ada nggak di SD yang seperti itu? Di TK kelihatan ya, anak TK ya? Ada Pak. Kalau di Jepang itu ada. Nah, itu anak ketika istirahat ada bus ke lapang, ada yang naik itu. Nah, itu yang disebut lingkungan yang merangsang anak untuk bergerak. Ya, itu harus tercipta. Sehingga kemampuan menggantungnya, kemudian naik memanjatnya tanpa diperintah sama kita, anak itu kalau diberikan kebebasan dia selalu bergerak gitu ya. Bergerak. Hanya ya kita kalau di Inggris Bapak melihat panjat tebing yang sebentar, ada nggak di fotonya? Panjat tebing yang menyamping. Kebayang nggak panjat tebing yang menyamping? Panjat tebing yang menyamping, kebayang nggak? Sebentar, Bapak. Biasanya menghadap, Pak. Biasanya kan Kebayang menghadap tebing, Pak, biasanya. Biasanya kan menanjak. Ya. Tapi ini mah panjat tebing yang menyamping. Kalau panjat tebing yang menyamping namanya boulder, Pak. Kalau yang boulder. Karena saya dulu atlet panjat tebing, Pak. Itu dijadikan di Inggris itu ya sebagai kontrol overweight, kelebihan berat badan. Kira-kira orang yang lebih berat badan kalau memanjat tebing dari kiri ke kanan misalnya, bakal mengalami kesulitan nggak? Tidak, Pak. Daripada ke atas pasti lebih sulit. Kalau kanan kiri agak mudah. Sekarang bandingkan orang yang ideal, ya, berat badannya dengan orang yang berat badannya melebihi. Kira-kira mudah yang mana? Mudah yang ideal. Ideal, Pak. Ideal. Nah, di Jepang, di Inggris itu dijadikan sebuah catatan ketika anak, ini berat badan, biasanya mengalami kesulitan. Jadi memanjat tebing, panjat tebing dari kiri sampai ke kanan itu tidak mudah kan ini ya? Jadi tidak mudah. Jadi panjat tebing itu tidak diartikan semata-mata perlombaan ke atas, tapi bisa juga menjadi arena pendidikan, pembelajaran untuk merubah mindset anak. Ya, di Inggris itu jangan sampai ini untuk mengontrol berat badan, karena orang yang berat badan biasanya hitung berapa orang yang berat badan ini suruh berjalan gitu, dihitung berapa waktu yang ditempuh gitu kan, kadang-kadang ada yang tidak sampai. Nah, yang seperti itu, jadi itu menjadi arena untuk mengingatkan kepada anak. Jadi tidak semata-mata belajar keterampilan panjat tebingnya, tidak gitu ya.
Nah, itu sudah ada yang punya nggak sekarang di dalam kelas ada panjat tebing? Belum Pak, alatnya Belum. mahal. Ada tinggi. Belum. Nanti saya share fotonya ke siapa ya? Kalau Di tidak bawahnya salah, dikasih foto. matras yang tebel supaya aman. Ya, Pak, Panjat Pak. pagar sekolah yang ada, Pak. Banyak pagar ada Pak. Itu pun di mana Pak? Tapi harus safety ya, harus selamat. Baik, ini udah hampir jam 7. Yap. Ya. Ya. Sekarang masih ada materi yang lain lagi, Bro. Gimana? Lingga ada lagi? Gimana teman-teman, masih ada untuk ditanyakan lagi? Udahlah dulu. Mungkin sudah cukup katanya, Pak Prof. Oke, kalau Terima udah kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak Terima Pak kasih. Prof atas materinya. Mudah-mudahan kita menyerap ilmunya, Pak. Ya, semoga saja Bapak percayalah ya. Amin, Pak. Amin. Amin, amin. Untuk mengakhiri pembelajaran sekarang, kita ucapkan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.